Shalom, selamat malam. Kita kembali di dalam doa Selasa tanggal 12 bulan Januari. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Walaupun kami masih harus beribadah doa Selasa di rumah masing-masing, biarlah kami dipersatukan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari bisa Engkau sempurnakan, sehingga kami betul-betul mengerti apa yang firman Tuhan coba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini saya akan share tentang apa yang menjadi saat teduh saya di hari ini, ya. Yaitu saya ambil dari 2 Tawarikh 24 ayat yang pertama, ya. Dan seterusnya, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya kasih garis bawah nih, selama hidup Imam Yoyada. Yoyada kemudian cerita beralih kepada Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukan hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah, saya nanti akan bahas, bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia.
130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan. Nah, ini menarik ya. Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditujukan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia adalah Sabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit, perempuan Moab. Amin. Sampai sini saja. Panjang ya. Tapi kalau boleh saya cerita, jadi tokohnya yang dibahas di sini adalah Yoas. Oke. Nah, Yoas itu punya ayah namanya Ahazia. Nah, Ahazia punya adik itu menikah sama Imam Yoyada. Jadi Imam Yoyada itu masih adik iparnya, saudara iparnya daripada Raja Ahazia, ya. Jadi Yoyada tidak lain adalah omnya Yoas, ya. Nah, di atasnya lagi ada yang namanya Atalia. Nah, Atalia ini adalah orang tuanya Ahazia, ibunya Ahazia. Jadi neneknya Yoas, ya. Jadi Atalia neneknya Yoas, Yoyada omnya Yoas. Nah, ceritanya Raja Ahazia, bapaknya Yoas ini mati dibunuh musuh. Tapi yang menarik, neneknya Atalia ingin membunuh Yoas. Ya, ini panjang ceritanya, bisa dibaca di 22, Tawari 22 dan juga raja-raja ya. Nah, yang menyelamatkan Yoas waktu itu usia baru setahun, ya mungkin baru lahir dan baru setahun. Yoas ini yang menyelamatkan daripada Yoyada ini yang menyelamatkan Yoas dari tangan neneknya sendiri. Disimpan di rumahnya karena dia imam besar, jadi rumahnya di bait Allah ya. Di dekat bait Allah dia ambil Yoas, dia umpetin di rumahnya selama 6 tahun. Ya, jadi dari usia setahun sampai usia 7 tahun. Nah, dari usia 7 tahun ini Yoyada memperjuangkan supaya Yoas ini kembali ke tahtanya, ya, karena Atalia sudah mati
ya dilungsurkan atau dilengserkan, dikudeta sama Yoyada. Nah, Atalia sudah mati, kemudian Yoyada juga yang berjuang supaya Yoas bisa jadi raja, karena memang itu haknya Yoas karena ayahnya yang raja sebelumnya, Ahazia. Nah, jadilah si Yoas itu jadi raja. Yoas jadi raja dikatakan di ayat pertama berumur 7 tahun. Ya, jadi setahun ikut Yoyada sampai usia 7 tahun baru dia diangkat jadi raja. Menarik sekali karena ayat kedua berkata Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Memang benar, ya. Karena apa? Karena kalau kita tadi baca yang panjang lebar ya, itu si raja ini dia memerintah Israel selama 40 tahun ya, jadi sampai usia 47 ya. Nah, tapi yang menarik adalah Yoas di awal ketika Imam Yoyada itu masih hidup, Yoas ini hidup benar di mata Tuhan. Dia membangun ulang, merenovasi bait Allah, karena bait Allah ini banyak dirusak oleh neneknya Atalia ya. Kemudian dia ambil uang dari jemaat ya, dari umat Israel ya, mengumpulkan uang, dan bahkan di ayat yang ke-10 berkata maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Waduh, mereka tuh disuruh bayar pajak, bersukacita karena mereka tahu pajak yang mereka bayar bukan untuk dikorupsi. Mereka tahu pajak yang mereka bayar untuk membangun bait Allah. Mereka bersukacita, mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Dan memang betul-betul dikelola dengan baik. Yoyada dan Yoas memanage ini dengan penuh kejujuran. Ada susuk, tahu ya, kembalian. Itu pun mereka gunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan. Ya, mungkin kalau sekarang ini bangun gereja masih ada kembalian. Oh, beli sound system, beli alat musik, beli kamera buat ibadah online, siapa tahu ya. Jadi artinya uang itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mereka jujur di hadapan Tuhan, Yoas dan Yoyada. Ya, tapi yang menarik ya, ayat yang ke-15, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia, umurnya 130 tahun ya. Jadi dia meninggal di usia 130 tahun. Nah, Yoas sendirian nih. Nah, yang menarik ayat 17, sesudah Yoyada mati, jadi Yoyada sudah meninggal nih, Yoas sendirian nih. Pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja, menyembah kepada Yoas, karena raja di sini maksudnya Yoas. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Berarti sebelumnya raja mendengarkan siapa? Raja mendengarkan Yoyada, imam besar itu. Jadi Yoyada yang sudah mengambil Yoas dari usia 1 tahun, melindunginya selama 6 tahun, memperjuangkan haknya untuk jadi raja. Dan ketika Yoas jadi raja, Yoyada support, dia jadi penasehat yang luar biasa. Dia mengatur apa yang perlu diatur, dia bantu Yoas dalam pemerintahan. Tapi yang menarik ketika Yoyada hilang, meninggal, pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Sejak itu Yoas mendengarkan kata pemimpin Yehuda. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Lihat, setelah Yoyada meninggal, Yoas mendengarkan pemimpin-pemimpin Yehuda, dan hasilnya apa? Mereka kembali beribadah kepada berhala. Dan ketika mereka beribadah kepada berhala, Tuhan marah. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan. Bahkan Tuhan mengutus Zakaria, ayat 20.
Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Jadi Zakaria ini anaknya Imam Yoyada. Ingat tadi saya sudah cerita tentang Imam Yoyada, bagaimana Imam Yoyada melindungi Yoas sedemikian rupa sampai dia jadi raja. Nah, ini anaknya nih, ya, anaknya Zakaria. Saya kira Tuhan juga nggak asal nyuruh, ya, karena dikatakan depannya tadi Tuhan itu sudah menyuruh nabi-nabi, ya, rupanya nggak didengar. Nah, kemudian Tuhan mengutus Zakaria. Mungkin nabi-nabi yang lain tidak didengar, tapi ini Zakaria nih, anaknya Yoyada, di mana Yoyada itu betul-betul menjadi panutannya Yoas. Pasti berpikir begitu kan? Tentu kalau Zakaria yang omong, Yoas mau mendengarkan. Lagi pula apa yang dilakukan oleh Yoyada kepada Yoas, betul-betul luar biasa. Melindungi, bahkan membawa dia kepada tahta kerajaan. Artinya Yoas berhutang banyak sekali kepada Yoyada, betul nggak? Ya. Nah, karena itu Tuhan menyuruh Zakaria. Ya, sekali lagi logikanya si Zakaria pasti didengar oleh Yoas. Toh Zakaria masih sepupunya. Mungkin ketika mereka kecil mereka main bareng, betul nggak? Karena sekali lagi Yoas tinggal di rumahnya Yoyada selama 6 tahun. Ya pasti yang tanda kutip ngopeni, yang ngomong, ya tentu salah satunya Zakaria, betul nggak? Ya, karena Zakaria anaknya Yoyada, pasti ada di rumah yang sama, ya. Nah, mungkin mungkin Yoas masih umur 2 tahun, 3 tahun. Mungkin Zakaria sudah umur 15 tahun atau 17 tahun. Tentu Zakaria yang ngomong Yoas. Zakaria yang nyuapin Yoas, begitu ya. Nah, tapi yang menarik, ketika Zakaria ini disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk memperingatkan Yoas. Nah, ini ayat 21. Tetapi mereka, pemimpin-pemimpin Yehuda, mereka mengadakan persepakatan. Mereka setuju dalam satu hal terhadap Zakaria. Dan atas perintah raja, atas perintah dari Yoas, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Bayangin, si Zakaria mati atas perintah Yoas. Makanya ayat 22 dikatakan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Bayangin, Tuhan sudah utus Zakaria yang adalah sepupunya sendiri untuk mengingatkan, tetapi yang didapat adalah Zakaria dibunuh. Yoas betul-betul sudah bukan Yoas yang dulu, ya. Ingat, Yoas dulunya dikatakan dia jujur di hadapan Tuhan. Yoas dikasih duit, dia betul-betul untuk membangun bait Allah. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi begitu Yoyada meninggal, betul-betul berubah, ya. Luar biasa. Dan ketika Zakaria mati, ceritanya Zakaria berkata, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Dan betul, mereka diserang oleh tentara Aram, mereka kalah perang. Dan ketika itu Yoas sakit, ya, terluka akibat perang. Dan bukannya Yoas ini dirawat oleh rakyatnya, oleh anak buahnya, enggak, tetapi malah dibunuh. Ini saya ambil dari ayat 25. Pegawai-pegawainya mengadakan kesepakatan terhadap dia. Jadi pegawai-pegawainya Yoas ini rundingan. Terus mereka mungkin mikir, ini pasti gara-gara si Yoas membunuh Zakaria. Zakaria waktu mati dia minta Tuhan menuntut balas. Nah, karena itu mereka pikir ini pasti Yoas ini bikin sial. Karena itu mereka tidak lagi menyembuhkan Yoas. Ayat 25 tadi, lalu membunuhnya, ya. Jadi pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap
dia terhadap Yoas karena darah anak Imam Yoyada itu, maksudnya Zakaria, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Jadi sudah terbaring karena luka-luka, bukan disembuhin, dipateni sisan, ya toh? Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di kuburan raja-raja. Padahal Yoyada yang bukan raja, dia dikuburkan di pekuburan raja-raja. Tapi si Yoas enggak, ya, karena sekali lagi konsepnya tadi mereka pikir Yoas ini bikin sial. Oke, itu ceritanya panjang tapi menarik. Menariknya di mana sih? Coba bayangin, Yoas tega gitu ya. Yoas tega ya. Yoas tega membunuh sepupunya yang mungkin waktu kecil dia diasuh oleh Zakaria. Teman mainnya mungkin Zakaria, ya. Tapi dengan kejamnya Yoas membunuh Zakaria. Bahkan Yoas tidak lagi ngereken Yoyada. Ya, Yoyada, ajaran Yoyada semuanya hilang. Ajaran Yoyada sepertinya sudah dilupakan oleh Yoas. Ya, sehingga ketika Zakaria datang pun nggak ada respect gitu sama Zakaria. Katakanlah dia nggak suka sama Zakaria, paling tidak dia respect bahwa Zakaria adalah anak dari Yoyada yang notabene dia berhutang budi banyak sama Yoyada. Betul nggak? Karena cerita yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi Yoas di sini menjadi sebuah pribadi yang begitu kotor, begitu bengis. Saya pikir inilah bagaimana setan punya goal. Bagaimana setan punya visi dan misi kepada umat manusia. Ada yang tanya ke saya, ngapain sih setan godain manusia gitu, kayak gak ada kerjaan. Ya emang ada kerjaan ya. Jadi setan ini dia jengkel sama Tuhan tapi gak berani gitu. Dia jengkel sama Allah tapi gak berani. Kenapa gak berani? Ya jelas kalah ya. Ketika ada 6.000 diperkirakan setan masuk ke dalam satu orang yang kemudian diberi nama Legion. Ketika Legion ini ketemu sama Tuhan Yesus, mereka langsung sujud menyembah Yesus dan gemetar. Jadi mereka takut sama Allah. Ya, Tuhan Yesus sendirian lawan 6.000 setan. Setannya yang takut. Tuhan Yesus batuk aja belum, ya. Tuhan Yesus baru lewat, nggak ngapa-ngapain. Say hello aja enggak. Ini setan ini sudah datang dan langsung sujud menyembah. Karena memang bedanya kuasa jauh banget. Ya. Nah, karena itu setan ini gak berani sama Allah. Nah, kemudian dia lampiaskan kejengkelannya, kedengkiannya kepada makhluk yang digambarkan serupa dengan Allah. Siapa itu? Kita, manusia. Firman Tuhan bilang bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Betul gak? Ya, jadi si setan ini rupanya nemu foto Allah. Di mana? Di diri manusia. Kemudian foto itu dirusak oleh setan. Itu adalah tujuan iblis, tujuan setan ya. Ya sama seperti saya mau maki-maki Jokowi nggak berani gitu, contoh ya. Saya mau maki-maki Jokowi nggak berani. Di tengah jalan saya ketemu fotonya Jokowi, wah saya sobek-sobek, saya injek-injek fotonya gitu ya, karena saya nggak berani sama yang asli. Contohnya begitu ya. Nah, sama halnya dengan setan. Karena itu setan itu tujuannya sederhana kok, yaitu apa? Ingin membuat kita gambarnya rusak. Memang kita sudah rusak. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Apa maksudnya kemuliaan? Gambar Allah itu sudah rusak. Tapi nggak selesai sampai di situ. Setan ingin kita gambarnya betul-betul rusak. Nah, ini Yoas salah satu contoh bagaimana Yoas berperilaku. Anda menyelamatkan anjing yang terluka, sudahlah, dijamin itu anjing akan setia sama engkau. Ya. Anjing dikasih makan, ya dia juga akan berterima kasih sama kita. Itu anjing loh. Yoas diselamatkan dari perburuan neneknya. Dia sempat mau dibunuh sama neneknya sendiri.
diselamatkan oleh Yoyada. Dimakan, kasih makan, dimakan ya. Dikasih makan, dilindungi, bahkan dia dibawa ke tahtanya, dibawa untuk menggulingkan Atalia. Kemudian throne, tahta itu kemudian diserahkan kepada Yoas. Bayangin, saya nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yoyada untuk Yoas. Dia sudah berkorban luar biasa. Tapi apa yang kita lihat? Ya, Yoas betul-betul tidak menghargai pengorbanan daripada Yoyada. Sorry ya, Yoas lebih rendah dari binatang. Dia lebih rendah dari anjing. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya? Kok bisa ya orang seperti ini ya? Apa sih yang menyebabkan? Kalau saya bisa melihat, ada banyak hal tentunya. Tetapi coba kita lihat ayat 17 ya. Ini ceritanya sesudah Yoyada mati. Jadi Yoyada sudah mati nih. Pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, berarti momennya ini ya. Pemimpin datang menyembah kepada raja. Sejak saat itu, raja mendengarkan mereka. Raja mendengarkan pemimpin Yehuda. Dan apa yang terjadi ayat 18? Mereka meninggalkan rumah Tuhan dan seterusnya. Jadi rupanya momen berbaliknya Yoas adalah ketika pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Jadi saya bisa melihat bahwa Yoas ini jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah karena dia salah mendengar. Tentukan di dalam hidup kita, suara siapa yang kita dengar? Suara Tuhan? Suara orang tua? Suara sahabat karib kita? Ketika kita mendengar suara yang benar, kita akan berada di track yang benar. Saya yakin ketika Yoyada masih hidup, yang didengar oleh Yoas adalah suara Yoyada. Suara Yoyada yang didengar oleh Yoas. Dan itulah mengapa Yoas menjadi orang yang jujur, Yoas menjadi orang yang saleh. Dia mau membangun bait Allah dan lain sebagainya. Dan Tuhan memberkati Yoas. Tetapi ketika dia salah, dia mendengar orang yang salah, pribadi yang salah, yaitu pemimpin Yehuda. Oke, mereka pemimpin di bawah Yoas. Saya tahu pasti Yoas ada rasa ketakutan kalau dia nggak mendengarkan pemimpin ini bisa menggerakkan massa dan bisa menggulingkan kekuasaan dia. I know. Tetapi ketika Yoas mendengar suara yang salah, maka kita bisa menjadi pribadi yang berbeda. Ya, karena itu kepada teman-teman, pastikan suara siapa yang kau dengar. Ya, suara siapa yang kau jadikan panutan. Suara siapa? Ya, kalau engkau salah mendengar, maka engkau akan bisa seperti Yoas. Engkau yang dulunya baik, engkau dulunya luar biasa, tapi sekarang tidak lebih baik dari seekor anjing. Ya. Nah, yang kedua yang bisa saya coba ambil dari ayat ke-17 adalah belajarlah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Mungkin ketika engkau dalam bergereja, ketika engkau ke gereja, engkau punya guru rohani. Ya, mungkin guru rohani itu gembalamu, mungkin guru rohani itu mentormu, mungkin guru rohani itu sahabat karibmu di gereja. Mereka orang-orang yang support kamu semakin semangat, giat di dalam melayani Tuhan, semakin giat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mungkin engkau bisa main musik karena diajarin sama Pak Eko. Pak Eko adalah mentormu. Engkau patuh dan taat sama Pak Eko. Pak Eko minta bantuan, bro, bantu aku main musik. Siapa Eko? Karena kau tahu bahwa Pak Eko yang ngajarin kamu main keyboard dari nol sampai betul-betul bisa gitu ya. Dan
Pak Eko yang membina kamu, membimbing kamu. Mungkin seperti itu, ya. Tetapi permasalahan Yoas dan juga permasalahan kita banyak adalah kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yoas, saya bisa pastikan dia nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dia punya hubungan dengan Yoyada. Sehingga ketika Yoyada ini mati, Yoas ini seperti layangan putus yang terombang-ambing, nggak tentu arah. Banyak juga di antara kita orang Kristen yang seperti itu. Kita punya mentor yang luar biasa, tapi begitu mentor ini pergi ini bisa mungkin repot dengan keluarganya. Dulunya sih masih jomblo kemana-mana, main bareng kemana-mana, jagongan bareng, ya. Tapi begitu mentormu menikah, dia punya kehidupan sendiri, sudah tidak bisa lagi membimbingmu sepanjang waktu. Engkau mulai kehilangan arah dan mulai menjauh dari Tuhan, ya. Jadi milikilah pengenalan akan Allah. Jangan pengenalan akan mentor. Bukan semakin dekat dengan guru-guru rohani, tapi semakin dekat dengan Allah. Begitu juga sebaliknya, kita, kalau Anda sebagai guru-guru rohani, kita punya murid-murid rohani, kita punya anak-anak didik rohani, jangan membuat mereka dekat dengan kita, tapi bawa mereka mengenal Allah lebih dalam. Kenapa? Suatu hari kita tidak bersama mereka lagi. Harus diakui, cepat atau lambat kita akan meninggalkan mereka. Seperti Yoyada. Saya tahu ketika Yoyada mengerti, misalnya nih, Yoyada tahu kelakuan si Yoas setelah dia mati, pasti Yoyada akan menangis. Apa yang sudah dia lakukan untuk Yoas hasilnya 0 besar. Yang salah siapa? Apakah Yoyada salah? Ya, saya kira Yoyada kurang mengenalkan Yoas kepada Tuhan. Kita senang kalau kita sebagai mentor, ya. Kita senang kita punya anak-anak didik yang nurut. Kita senang ketika anak-anak didik, ayo pelayanan, siapa? Ya, ayo ini kita bakti sosial, siapa? Kita senang, ya, punya anak-anak didik. Kita mau kita semakin dekat dengan mereka, itu baik. Tapi jangan lupa bahwa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, suatu hari nanti kita akan seperti Yoyada. Entah kita mati atau entah kita sibuk dengan urusan yang lain, atau kita pindah luar kota dan lain sebagainya. Jangan sampai usaha kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai gembala, usaha kita di endingnya nanti nggak finishing well, kalau bahasanya Mbak Novi, ya. Awalnya baik, awalnya melayani Tuhan luar biasa, tapi di ujung perjalanan anak-anak didik kita, mereka kehilangan keselamatan. Saya yakin itu satu kenyataan yang sangat pahit kalau kita menyadarinya, ya. Dan yang ketiga, ada kata-kata menyembah kepada raja. Jadi rupanya pemimpin-pemimpin Yehuda ini datang dan mereka menyembah Yoyada. Mereka datang dan mereka menyembah Yoas. Dan Yoas rupanya pribadi yang senang akan pujian, dan dia haus akan pujian, ya. Sehingga dia ingin menyenangkan pemimpin-pemimpin Yehuda ini. Saya yakin sih pemimpin-pemimpin Yehuda ini yang punya ide untuk meninggalkan rumah Tuhan. Yoas nggak punya ide untuk itu. Karena dari kecil dididik oleh Yoyada, dari kecil dia ngerti bahwa Tuhan yang benar itu Allah, tetapi pemimpin-pemimpin Yehuda ini yang menyebabkan mereka meninggalkan rumah Tuhan, ya. Rupanya kesalahan dari Yoas adalah dia terlalu senang dipuji. Dia takut suara miring dari orang lain.
Ya. Dia takut kalau dia berkata tidak boleh semua orang Yehuda harus menyembah Allah saja. Wah, pasti akan bentrok dengan pemimpin-pemimpin Yehuda waktu itu. Dia nggak mau itu, ya. Dia pengen semua orang menyukainya, dia ingin semua orang memujinya, dia ingin semua orang memandangnya baik. Kalau engkau hidup untuk menyenangkan semua orang, bersiaplah hidupmu akan hancur. Ya. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan orang lain. Tapi kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan bingunglah. Kalau kira-kira Tuhan senang, ya sudah lakukan. Mau orang lain gerundel sekalipun, kalau Tuhan senang, ya lakukan. Ya. Saya juga ada di dalam posisi sulit sebagai gembala di tempat ini. Kalau saya berkata bahwa kita tetap harus ibadah. Mau ada COVID, mau nggak ada COVID, kita tetap harus ada ibadah di gereja. Ya. Saya tahu, tentu banyak orang yang akan gerundel. Ya. Wah, Pak Pendeta ini tidak berhikmat, udah jelas ini yang ketularan banyak. Oh ya, puji Tuhan ya. Jadi 2 orang yang pasutri itu sudah negatif, ya, jadi sudah bisa kembali bersosialisasi, tidak lagi isoman. Hanya tinggal satu anak muda yang saat ini masih di rumah dinas. Dan hari ini tadi saya WA, hari ini dia mau di swab, ya, di swab, dan kalau hasilnya negatif dia bisa pulang. Ya, jadi kita doakan ya nanti untuk satu pemuda ini supaya dia segera mendapat hasil yang memuaskan. Sepanjang ini juga tidak ada keluhan ya. Oke, kembali ya. Jadi intinya kalau kita mau menyenangkan semua orang, sulit ya. Ibadah onsite harus di gereja, pasti banyak yang tidak setuju ya. Tapi saya juga nggak terus, wah ini Tuhan yang mau. Kalau saya bilang ya, kalau saya betul-betul dengar suara Tuhan, berkata bahwa hari Minggu tetap harus ada ibadah di gereja, saya nggak peduli orang mau ngomong apa, saya tetap akan adakan ibadah di gereja. Tapi karena memang Tuhan tidak bicara dengan saya seperti itu, ya saya tentu berpikir logis. Selama masa belum bersih, ya kita ibadah online dulu lah. Seperti hari Selasa ini pun kita online dulu. Bukan berarti kalau saya sudah adakan ibadah di gereja itu berarti Tuhan sudah bicara sama saya, enggak juga. Tapi kalau kondisi secara logis sudah bersih, ya tentu saya akan aktifkan lagi ibadah di gereja. Tapi intinya kalau engkau mau melakukan sesuatu dan menunggu respek orang, engkau khawatir dengan orang-orang yang gak suka dengan engkau, hidupmu pusing bro, hidupmu pusing sis. Saya kasih tahu aja ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib aja, gak semua orang setuju, betul gak? Gak usah jauh-jauh, Petrus aja gak setuju. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan mati, dan 3 hari lagi aku akan bangkit. Aku akan mati untuk menebus dosa manusia. Petrus bilang apa? Tuhan, sekali-kali dijauhkanlah itu daripada. Ya, jadi rupanya Petrus ini gak setuju Tuhan itu mati gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan bingung apa kata orang, tapi selidikilah apa kata Tuhan. Kalau Tuhan memang di dalam Alkitab sudah jelas itu boleh lakukan, walaupun yang lain katakan tidak. Kalau di firman Tuhan bilang katakan tidak, mau yang lain lakukan, kamu tetap tidak boleh lakukan. Ya, jangan seperti Yoas. Ketika Yoas disembah, ada satu kebanggaan pribadi, dia senang gitu ya. Dia senang dan dia ingin rasa itu tetap ada.
Dia ingin semua orang tetap mendukungnya, sehingga dia lakukan apa yang menyenangkan pemimpin-pemimpin Yehuda. Dan di akhir cerita kita tahu Yoas harus mati di tangan pegawai-pegawainya sendiri. 3 hal tadi yang bisa kita petik dalam cuplikan cerita Alkitab ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dan terus secara khusus kita doakan untuk satu pemuda yang masih menunggu hasil swab. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sehingga ibadah doa malam bisa berlangsung dengan baik. Kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa bersaksi, kami tidak bisa memuji Tuhan secara bersama-sama. Karena itu ibadah doa Selasa diisi dengan firman Tuhan. Tetapi biarlah firman ini mengingatkan kami, menegur kami, dan tentunya menguatkan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa mendengar suara yang tepat. Ketika kami hidup, kami mendengar orang-orang yang tepat. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi kalau kami masih salah dalam mendengarkan kata orang-orang yang salah yang kami dengarkan, Tuhan kami berdoa, Engkau yang jauhkan mereka daripada kami, dan dekatkan orang-orang yang memang Engkau kirim dan utus untuk membimbing kami, sehingga kami mau mendengarkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jangan biarkan kami hanya dekat dengan mentor kami. Kami hanya dekat dengan murid-murid kami. Tetapi kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau membawa murid-murid kami dekat dengan Engkau. Karena kami tidak abadi. Tetapi biarlah mereka terus bergantung kepada pribadi yang abadi, yaitu Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami tidak memutuskan sesuatu karena kata orang. Kami tidak mau menyenangkan semua orang. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika Engkau memerintah kami, biarlah kami melakukannya, entah orang lain suka atau tidak. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan suruh tentu mendatangkan kebaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk satu pemuda yang masih berada di rumah dinas. Engkau yang berikan pemulihan, sehingga kalau hasil swab PCR keluar bisa negatif, dan pemuda ini bisa kembali pulang ke rumah, bisa kembali bekerja. Itu adalah satu anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hampir 2 minggu kami tidak berjumpa satu dengan yang lain. Engkau yang berikan kami perlindungan, Engkau yang berikan kami kekuatan, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam iman, kami tetap bersatu di dalam roh, sehingga ketika ibadah di gereja kembali dibuka, kami bisa melangkahkan kaki untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.